jasad atau batang tubuh kita. Badan jasmani yang dikatakan Adam. Kita berasal dari Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Kalau tidak mengenal diri, bagaimana kita selamat? Karena manusia kebanyakan masih mendapatkan yang dinamakan sifat jahiliyah. Kalau zaman dahulu sifat jahiliyah seperti apa? Menyembah patung berhala. Kalau manusia yang tidak mengenal Tuhannya, dikatakan dia mengikuti jahiliyah modern yang masih membanggakan harta bendanya, membanggakan nasab keturunannya, membanggakan akademisnya, titelnya, ya kan? Kecerdasannya dibanggakan. Artinya anani, maka dikatakan orang bisa seperti itu semua karena di dalam dirinya Tuhan menitipkan 7 sifat yang dikatakan sir atau rahasia yang dititipkan kepada tubuh manusia. Iyakah? Bisakah manusia ini dikatakan cerdas tanpa ilmu? Tidak bisa. Oleh sebab itu kita harus memahami 7 sifat secara benar. Yang pertama apa ini? Mane 7 sifat. Yang pertama hayat atau hidup. Hidupnya rohani, tempat menyatakan kezahiran sifat hayatnya dari Tuhan. Ruh itu bisa hidup karena Tuhan ingin menampilkan sifat hayatnya. Betul kah? Yang hidup ruh atau jasad? Ruh. Hidupnya ruh karena sifat hayat dari itu. Betul. Tuhan menjohirkan hayatnya ini di dalam ruh dinyatakan kepada jasad. Akhirnya bisa artinya yang hidup kita kah hayat? Melalui ruhnya Tuhan menampakkannya sifat hayatnya. Nah, paham ya? Jadi jangan lagi kita yang merasa hidup. Lalu ilmu artinya memahami atau ruh bisa memahami, mengetahui segala ilmu yang diturunkan dari Tuhan karena Tuhan ingin menjahirkan yang dikatakan sifat ilmu di dalam ruhani nampak kepada jasad batang tubuh kita. Bisa cepat memahami segala sesuatu yang ditangkap panca indera. Ya. Di dalam ruh Tuhan ingin menampakkan ilmunya. Akhirnya manusia bisa memahami segala sesuatu, pemahaman dan pengetahuan. Oleh sebab itu kita wajib rendah hati. Ya. Oh, ternyata saya bisa seperti ini semua karena Tuhan lagi. Karena sifat ilmunya. Artinya manusia berilmu atau kada? Pintarkah bungul manusia nih? Kalau sudah mengakui jangan lagi
Ya, merasa kita pintar lalu mudah menyalahkan orang. Semakin paham kita ilmu mengenal diri, maka kita akan banyak diam. Ya, bukan malah menghakimi orang. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit sesat. Wah, belum belajar. Ya. Lalu Tuhan ingin menyatakan sifat samanya di dalam ruhani, oleh sebab itu dinampakkan kepada jasad dengan telinga, akhirnya bisa artinya yang mendengar ini telinga kan sama. Yang mendengar ini telinga kita kan sifat Tuhan. Nah, sifat Tuhan. Oleh sebab itu, pakailah telinga kita untuk mendengarkan yang baik-baik saja. Jangan mendengarkan hal sesuatu yang nantinya malah merusak suasana pikiran dan hati kita. Harusnya istiqomah ibadah kepada Tuhan, akhirnya kotor. Itu karena semua amanah. Lalu ini yang sering lepas ini ya, sering lepas. Tuhan ingin menyatakan sifat kalamnya melalui manusia, ya, dengan ruhnya dizahirkan dengan yang namanya akhirnya bisa bicara. Nah, bicaranya manusia ini karena manusia atau karena kalamnya Tuhan? Kalau kalamnya Tuhan artinya berbicara zahir maupun batin, kita harus selalu menjaga. Jangan berbicara semaunya. Nanti kalau marah kebun binatang keluar semua. Kucing lah, kambing lah. Artinya kita tidak amanah, dijaga, Semakin tinggi belajar ilmu mengenal diri, maka akan semakin baik adab, budi, pekerti, tindak tanduk dan ucapannya. Orang belajar ilmu agama kok ucapannya tidak bisa dijaga, artinya masih tahap pemula. Pemula itu kalau dicaci maki, wah balasanku lebih pedih. Nah, itu pemula, karena masih mengedepankan emosi, ya kan? Nah, percuma kita belajar kalau masih membalas. Lalu kita lanjutkan lagi. Berkuasa dan berkehendak ini kan hakikat daripada sifatnya kodrat irodat Tuhan. Saya pesan lagi. Hati-hati, diberi titipan kodrat irodat dari Tuhan, jangan kita pakai semau kita, seakan-akan ini diri kita. Kita ini nggak pernah berpikir. Kalau kita yang merasa kita berkuasa, kalau kita yang merasa kita bisa berkehendak, Tuhan mengancam nanti akan dihisap. Sudah siap kan dihisap Tuhan? Kalau tidak siap dihisap, jangan lagi kita merasa berkuasa supaya tidak sombong. Jangan lagi kita merasa kita yang berkehendak. Oleh sebab itu jangan semena-mena, mentang-mentang, perasaan kita Tuhan tidak melihat kita, lalu kita semaunya, taat Tuhan. Tapi kalau di masjid, taat Tuhan kalau di majelis, di luar ya sakarepe dhewe. Artinya apa? Belum bisa merasakan kehadiran Tuhan. Siapapun yang belum bisa merasakan kehadiran Tuhan, artinya tidak melihat Tuhan. Siapa yang tidak melihat Tuhan, berarti sholatnya tidak diterima. Sedangkan sahabat Nabi Sayyidina Ali mengatakan tidak akan mau sholat sebelum melihat Tuhan. Ya Pak? Sayyidina Ali, sahabat Nabi.
Karena Sayyidina Ali sudah melihat Tuhan, maka mau sholat, mau menyembah. Karena sudah diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau mengetahui keberadaan Tuhanmu, pakailah rasamu. Rasa itu dikatakan rasul, utusan yang ada di setiap manusia. Yang zohir dia nampak, dikatakan napas keluar masuk. Napas kezohirannya nyawa. Nyawa dikatakan ruh. Ruh dikatakan nur. Nur dikatakan rahasia Tuhan, sir yang ditempatkan di dalam Muhammad hakiki. Tidak bisakah melihat Tuhan? Masya Allah. Aku nina, kata Tuhan, lebih dekat dari urat nadimu. Ya Allah. Oleh sebab itu, wajar, pantas ketika siapa yang bisa mengenal diri rohaninya, dia mendapat jalan keselamatan. Wajar, pantas, karena dia pasti akan amanah dan selalu hati-hati. Karena kita pasti akan selalu merasakan kehadiran Tuhan. Bagaimana kita tidak melihat keberadaan Tuhan, sedang 7 sifatnya selalu meliputi diri dipandang zahir ini jasad, dipandang zahir ini batang tubuh, dipandang batin ini adalah tubuh rohani. Dipandang hakikat tubuh rohani ialah rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan tidak terlepas daripada Tuhan. Ya kan? Karena tersambung. Kalau tidak tersambung tidak hidup. Bagaimana kita bisa maksiat ini kayak apa? Maka orang yang kenal pada diri rohaninya akan selalu terjaga daripada tindakan-tindakan yang tidak disukai itu Tuhan. Ingat ya, jangan merasa kodrat irodat milik kita, karena ini berat. Karena kalau orang merasa berkuasa atas dirinya, diriku sendiri, ya semauku dong. Emang gue pikirin. Ya nanti kata Tuhan, emang gue pikirin sini, tak hisap dulu. Seperti itu. Karena ini yang sangat penting, Bapak Ibu. Ketika kita merasa berkuasa, maka kita akan lupa diri. Ketika kita merasa kita yang bisa berkehendak, maka biasanya manusia lepas kendali. Maka manusia tidak bisa lepas dari Tuhannya. Oleh sebab itu saya katakan di sini, yang dikatakan hijrah, kita mau hijrah kalau ini, akhir tahun menuju awal kita harus hijrah. Kalau diam di tempat namanya celaka. Kenapa? Karena siapa yang berpaling dari Tuhan, siapa yang tidak mau mengenal Tuhan melalui ilmu, mengenal diri rohani, maka seumur hidup dia dikatakan junub. Orang kalau dikatakan junub berarti tidak boleh pergi ke masjid. Hakikat masjid apa? Tempat ibadah. Hakikat tempat ibadah ya seluruh buminya Tuhan ini tempat ibadah. Berarti kita tidak boleh nginjak dunia ini dong. Berarti kita tidak boleh menginjak buminya tuh, karena artinya kalau tidak boleh menginjak jadinya apa? Gentayangan.
Kuntilanak itu nah bisa gentayangan karena bumi tidak mau terima. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.